Mendengar itu, RM yang sedang main HP dengan terkejut mengatakan, "Oh, Hyung sekarang takut Pak RJ? Aku bukannya takut, tapi aku merasa sedikit aneh pada bonekaku. Apa kalian juga merasakan hal yang aneh? Aku juga merasa begitu, Hyung. Hyung, bagaimana kalau kita melakukan uji coba pada RJ? Coba kita simpan dia di satu tempat dan jangan ada orang lain yang menyentuh atau memindahkannya. Jika masih berada di tempat yang sama, maka RJ hanyalah mereka biasa. Namun jika dia berpindah, kita harus melakukan tindakan. Boleh juga tuh. Jadi kau pikir bonekaku ada penunggunya? Aku sudah bilang ini uji coba, Hyung. Lagian apa salahnya? Kita hanya memastikan bahwa RJ memang hanya boneka biasa. Benar, Hyung. Daripada Hyung terus penasaran, kita lakukan saja uji coba. Baiklah, tapi aku harus simpan aja di mana? Kita simpan di lantai atas aja, Hyung. Kita masukkan dia ke dalam lemari, lalu kunci pintunya. Aku penasaran, apakah dia akan berpindah atau tetap berada di sana? Baiklah, kita lakukan sekarang aja ya. Aku khawatir dia hilang lagi. Lalu mereka pun menuju lantai 2. RJ lalu disimpan di dalam lemari dan mereka langsung mengunci pintunya. Saat mereka akan kembali ke bawah, manajer datang dengan membawa banyak makanan. Dia lalu memanggil RM, Suga, dan Jin untuk makan. Mereka pun akhirnya kembali ke bawah. Saat mereka semua pergi, lemari pun bergetar. Mereka semua sibuk di lantai 1 menikmati makanan hingga Jin lupa dengan bonekanya. Lalu pada saat mereka akan tidur, Jin mulai teringat dengan bonekanya. Ya, aku baru ingat. Bukankah bonekaku disimpan di lemari? Aku penasaran, apakah bonekanya masih ada? Ah, benar, Hyung. Mereka semua lalu menuju ke lemari. Pada saat RM akan membuka lemari, Jin bilang, Tunggu. Ya, aku ada penawaran. Penawaran apa? Kenapa Hyung selalu buat penawaran? Ya, apa Hyung seorang maklar? Aku tidak akan tertarik jika penawarannya rendah. Ya, kali ini penawaranku lebih tinggi. Karena ini ide kalian menyuruhku menyimpan boneka aja di sini. Aku akan buat penawaran. Lalu Suga menyela dengan mengatakan, Itu bukan ideku, Hyung. Itu ide RM. Hyung juga tadi mengiyakan. Itu artinya Hyung setuju. Ya. Siapapun yang buat ide itu, semua orang yang ada di sini harus terlibat. Lalu RM dan Suga pun menuruti perkataan Jin. Jin lalu bilang, Dengarkan baik-baik ya. Jika RJ ku masih ada di dalam, maka besok kalian harus melayaniku dan jadwal masaku kalian kerjakan. Oke? Tapi jika aku yang menang pun, aturannya tetap sama ya. Tunggu. Jika itu penawarannya, menurutku 90% Jin akan menang. Karena bisa aja itu boneka masih ada di situ, meskipun itu boneka terlihat aneh. Aku tidak setuju. Ah, benar juga. Peluang Hyung 90% dan sedangkan kita hanya 10%. Ganti. Oh? Ya. Sembari mencubit pipi RM dan Suga. RM dan Suga pun sempat menghindar cubitan Jin. Lalu Jin bilang, Kemari kalian. RM dan Suga lalu menghampiri Jin. Jin lalu bilang, Baiklah, begini saja. Kalau boneka itu masih ada di sini, besok kita semua mendapatkan kebebasan melakukan apapun. Jadwal masing-masing dihapuskan untuk besok. Kalau bonekanya hilang, jika bonekanya hilang, besok kita harus bangun pagi-pagi, lakukan jadwal yang sudah dibuat, dan setelah itu, kalian harus mencari ajaku. Lalu RM dan Suga pun setuju. Mereka semua lalu melakukan kesepakatan dengan berjabat tangan. Lalu RM mulai maju ke depan menghampiri lemari tersebut, sedangkan Jin dan Suga berada di samping RM. Pada saat RM akan membuka pintu lemari, ketika tangan hendak mengenai gagang pintu lemari, tiba-tiba lemari tersebut bergetar. Sontak, RM langsung berbalik badan memeluk Suga dan Jin. RM bilang, Hyung! Suga dan Jin yang terkesima atas apa yang dilihatnya, mereka hanya terdiam terpaku. Lalu Suga dan Jin saling menatap satu sama lain. Mencoba untuk tidak terlihat panik, Suga lalu bilang, Ayo, ya, sepertinya barusan ada truk besar lewat, makanya lemarinya bergetar. Ah, benar. Aku sampai kaget mendengar suara truknya. Aku tidak mendengar suara truk lewat, Hyung. Itu karena kamu melihat ke arah lemari, makanya kamu tidak dengar. Sudah, ayo cepat buka lemarinya. RM yang ketakutan pun dibuat sedikit lega dan mencoba kembali untuk membuka pintu lemari. Pada saat RM menyentuh gagang pintu, lemari tersebut bergetar kembali. Sontak melihat hal tersebut, mereka semua lalu berlari ke kamar dan bersembunyi di balik selimut. RM yang tidak kebagian masuk, lalu mencoba menarik selimut tersebut sembari mengatakan, Ya, Hyung, bagi selimutnya. Aku takut. Suga dan Jin yang ketakutan malah mengabaikan RM dan semakin erat memeluk selimut. Melihat itu, RM lalu menarik spraynya dan bersembunyi di baliknya. Saat mereka bertiga bersembunyi di balik selimut dan spray, tiba-tiba terdengar bunyi bel.